Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya akan praktek terkait pembahasan penyetelan motor bensin EV. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Saya sendiri nama Komadin. Saya sahabat Mas. Saya Ahmad. Sebenarnya anggota kita 5. Yang satu adalah di Lembang, namanya adalah Mbak Ulia. Mbak Ulia nanti akan mempraktekkan terkait alat ukur. Ya, di sini saya akan menyebutkan peralatan pada bengkel dan sekaligus nanti fungsinya. Ya, langsung saja yang pertama ada kunci plus. Kunci plus kegunaannya adalah untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang kepala bautnya adalah berbentuk plus. Yang kedua ada kunci min, bisa digunakan untuk menyetel atau mengendorkan suatu baut yang bentuk kepalanya min. Yang ketiga, ini ada stang geser. Stang geser ini biasanya digunakan untuk mengencangkan baut yang tingkat kekencangannya lebih, dan kita bisa menggunakan stang geser ini karena apa? Tenaganya lebih besar, kita bisa memegang dengan 2 tangan. Ini ada mata shocknya. Ini shocknya adalah shock 21. Yang keempat adalah kunci T. Kunci T biasanya adalah untuk mengendalikan suatu baut. Baut itu tenaganya lebih besar. Nah, posisi kunci T ini stangnya kan agak besar dan kita bisa lebih mudah untuk mengencangi suatu baut atau mengendalikan suatu baut. Yang kelima adalah kunci pasring. Itu disebut kunci kombinasi. Biasanya adalah kunci pasring ini kegunaannya adalah untuk mengendalikan baut pada saat baut sudah kendor. Jangan digunakan pas baut awal. Pas awal kita gunakan kunci shock. Nah, itulah kegunaan kunci pas atau bisa juga kunci pasring. Yang keenam adalah ini adalah sambungan. Sambungan apa? Sambungan stang shock. Misalkan kita kurang panjang dan letak bautnya itu terlalu dalam, kita bisa sambungkan stang shock ini ke stang shock yang lain. Nah, yang ketujuh adalah palu. Ini adalah palu karet. Palu karet biasanya untuk memukul suatu benda biar gak tepos atau melengkung. Nah, biasanya kita gunakan suatu alat palu karet ini. Yang kedelapan adalah palu besi. Nah, palu besi biasanya digunakan untuk apa? Memalu benda keras. Nah, misalkan contoh kita mau menandai suatu penitik, lah kita gunakan palu ini. Yang ke-10 ini ada kunci roda. Kunci roda fungsinya apa? Untuk melepas suatu roda kita gunakan kunci roda. Kunci roda ini ada 4 ukuran. Biasanya ada ukuran 19, 21, 23 dan 24 tergantung posisi baut pada motor itu bautnya ukuran berapa. Kita tinggal menyesuaikan. Yang terakhir ini ada kunci momen. Kunci momen adalah fungsinya adalah untuk mengatur kekencangan suatu baut. Nah, di sini ada pengaturannya. Jadi baut ini untuk menghindari apa? Bengkel dol. Ya, kita gunakan adalah bengkel itu banyak sekali. Nah, mungkin dari kelompok kita hanya bisa menyebutkan beberapa peralatan yang ada di bengkel. Nah, setelah ini kita akan mempraktekkan. Yang kita praktekkan adalah salah satu. Kita akan melepas ban. Nah, proses melepas ban bisa kita lihat pada video selanjutnya. Ya, di sini kita akan mempraktekkan peralatan bengkel otomotif. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa peralatan bengkel otomotif. Di sini kita akan mempraktekkan atau mencoba alat. Di sini kita akan melepas roda suatu mobil Avanza. Sebelum saya mempraktekkan, di sini ada beberapa alat yang kita gunakan. Yang pertama ada
dongkrak. Nah, di situ kita sudah siapkan dongkrak, ada pipa, ada stang geser sok, ada kunci roda, ini ada kunci stang atau disebut stang. Ya, langsung saja. Langkah pertama adalah melepas roda sebelum kita dongkrak dahulu. Nah, langkahnya seperti ini. Nah, kalau kita mengendorkan suatu gitu harus disilang. Kita silang. Nah, pertama kita silang. Ya. Semua sudah kendor. Langkah kedua adalah mendongkrak. Nah, kita dongkrak. Kita dongkrak dulu. Posisikan dongkrak terkunci atau kita kencangi biar bisa mengangkat bodi mobil. Ya, setelah kita dongkrak dan posisi roda sudah terangkat, kita baru gunakan kunci roda. Kita kunci roda untuk mengendorkan biar sampai lepas. Ayo. Ya, setelah baut terlepas semua, kita lepas banyak. Nah, kita lepas banyak. Nah, ini banyak. Nah, setelah lepas banyak kita pasang lagi. Nah, kita pasang lagi. Kita masukkan. Pas. Ya. Nah, ini sudah terpasang semua. Bautnya kita pasang lagi. Cara memasang juga harus, cara pengencangannya nanti harus silang, jangan berurutan. Kenapa? Biar kekencangannya rata nanti. Rata. Setelah itu kita kencangi pakai kunci roda. Turunkan dongkraknya dengan cara mengendorkan secara pelan-pelan, beratur biar gak ceblok tekel atau bumi. Kita kencangkan terakhir adalah kita kencangkan atau nah, seperti itu. Kita sampai truk posisikan. Ya, tadi kita sudah mempraktekkan salah satu peralatan bengkel otomotif, yaitu dengan cara melepas roda suatu mobil Avanza. Dan alat-alat yang kita gunakan tadi ada kunci roda model X, ada stang geser sok, ada dongkrak, ada kunci sok. Mungkin itu yang bisa saya praktekkan untuk terkait peralatan motor bensin EV. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.